Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya. Padahal itu hal yang tidak bertentangan. Tapi di saat yang sama santri juga mengakui nak kewan ashabul kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Apa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Hargane asu ini sudah juta, ratus juta gitu. Tak pengen Rusia asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Ratusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran. Karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya apa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Bukaliki. Siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Satu hari 7 km, 7 km. Amal dia sebesar bisul. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal? Bukan. Orang yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km, sedangkan amalnya sebesar bisul. Nah, jadi tiap hari amalnya min ya. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing, asulah ora apa-apa. Mulane temen iki tafsir ayu kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayu kawasib minal kilab. Siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Anjing itu nggak pernah najis dalam semua periode. Kalau terang ini gimana? Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu nggak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing, orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ada asing, memang nggak pernah ada masalah dengan anjing. Nggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang memiliki keyakinan, nah asu yang umat wedhus satu, itu yang siji hadiah asu itu kon mangan. Mereka minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikai napa? Hadiah. Seekor anjing diambil seorang perempuan jahat, dia ambil air dari dalam perigi dengan sepatu kasutnya yang busuk berbau kotor. Perempuan itu kotor, kasutnya kotor, pada anjing yang kotor, tapi tetap dapat pahala. Mengapa? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam hati yang basah ada sedekah. Ini dalil berbuat baik, bukan dalil nak pelihara anjing. Lah Quran istilahnya ngoten, wa ma alam tu minal jawarihi mukallibin. Dan ini sampai ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab, yaitu hewan-hewan pemburu minal kilabi saking apa? Pira-pira asik. Nah ini bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengen untuk kidang utawi kepengen untuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa? Kidang. Nggih. Adapun orang yang memelihara anjing, sesiapa maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Satu hari 7 km, 7 km. Amal dia sebesar bisul. Nah, cara fikih itu kan hewan halal itu kali disembelih secara syar'i, dipotong secara syar'i ini sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu, sampean panah mati, ini halal, gak usah disembelih. Nanti kira bener. Kurung atau masalah hukum Indonesia. Atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih, itu ya halal. Jadi gak usah disembelih. Itu standar.
Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawari. Nek ana bidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa libes napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang halal. Maka setiap hari minim hilang amal sama sekali. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah bila di rumah itu ada patung dan anjing. Bukan malaikat takut pada anjing, malaikat tak mau satu majlis dengan anjing. Anjing herder kah, anjing kampung kah, anjing pudel kah, malaikat tak mau masuk. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Ya itu Quran itu sirine, itu contohnya aku wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nggak baca Syafi'i, kalau cerita ilmiah. Walal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjulurkan lidahnya ke tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan. Setelah airnya dibuang, disama 7 kali, 1 kali dengan air tanah, 6 kali dengan air bersih. Itu termasuk ashabul kahfi. Sebenarnya itu ashabul kahfi itu pitu. Wasa minuhum kalbuhum. Semua wong macam-macam. Orang roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, misal mina tamliho semacam-macam. Tapi wong semono tengahe paling keren itu Kekber, termasuk. Tapi dalam surat Al-Kahfi juz 15 ada bercerita tentang anjing yang menjulurkan lidah dan tangannya. Anjing menjulurkan tangan selonjor di depan pintu, yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah sakit. Ketika periode Syafi'iyah, dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia, wong darani asu terus najis. Nggih, darani asu terus napa? Konsekuensi dari darani najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa kok nasune berarti daerah abangan. Lara nasune daerah kan. Jadi buru asu ngerasa napa? Ibadah. Ini informasi tidak penting. Saya lama membaca ayat ini. Untuk apa juz 15 cerita anjing menjulurkan tangannya? Ternyata hikmah di balik itu. Walaupun seekor anjing najis, kotor, mesti disama kalau dia menjaga ulama, bermanfaat, mendatangkan manfaat, maka dia akan disebut Allah dalam Al-Quran. Tapi cerita ini tentang Bani Israel. Jangan gara-gara ini besok pagi semua membeli anjing. Tapi di saat yang sama santri juga mengakui nak kewani Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Apa malah intelijen, apa kepolisian, apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak dengan Rusia. Asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Atusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya apa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Bukan. Ini tidak berlaku pada syariat Nabi Muhammad, karena dalam hadis ada 2 larangan memelihara anjing. Pertama, orang yang memelihara anjing maka 1 hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km, sedangkan amalnya sebesar bisul. Nah, jadi tiap hari amalnya min. Ya. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya. Padahal itu hal yang tidak bertentangan. Nah, oleh sebab itu bangkai anak anjing tadi tak tercium sampai akhirnya datang Khawlah membawa batang sapu. Dia bawa batang sapu, bersihkan bawah tempat tidur, terasa mengganjal, ditarik bangkai anak anjing, dibuang, barulah turun Jibril. Kenapa lama tidak datang Jibril?
Jibril, kami tidak mau masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjing. Sedangkan bangkai anak anjing pun dia tak mau masuk, apalagi seekor anjing. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener nak ada darani najis, bener rambut sembelah jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh lho. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah disotate malah cepet entek. Ini juga dari Imam Syafi'i. Ada hadis yang jelas tentang anjing. Wanita kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar mungkin untuk. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasid minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih loh, ya asu sing sampean guru sing ngrasa ibadah. Amalnya sebesar bisul. Pahala yang dikurangi dia harus sebesar bisul. Dan nanti waktu kita ikut catatan amal, min. Nah, sampean tangkel. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Ini kuas ini hilang. Yang jelas teks ini ngaji ilmiah. Orang urusan cocok. Menurut zaman cocok ya orang ilmiah. Asli teks hadis tentang asu najis ini orang Nabi nanti ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu fal yasilu napa sapa. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho. Takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha betul. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho. Teks hadis jadi tidak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Teks napa? Hadis. Istilahnya idza walagha ina ahadikum al-kalbu fal yasilhu napa sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, fal yasilhu sab'an, basuh ping 3. Asli tetenan. Jadi Nabi ngendikan ono istilah jilat, ono istilah ada. Nah, ini semari ekstrim itu istilah jilat mbek wadah itu wadah minum, terutama wadah minum yang kangge ngombe napa wadah pinggir sepi. Ngomongnya anjing, ini coba baca hadisnya. Anjing berburu dan anjing untuk menjaga. Anjing saya ini berburu, kamu nggak nengok? Saya tiap pagi berburu banyak. Ya terus wonten istihad. Istihad. Imam Malik darani ngongkon basuh itu ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, tidak sampai najis pun istilahnya kon najis. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak lho kan apa? Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestine job ora perlu mbok umbah, tapi nek jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nek jenenge wadah nggo minum tetep napa? Diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngomong basuh 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Yang dimaksud berburu itu apa? Dia kerjanya tidak ada lain kecuali berburu. Kalau dia tidak berburu, anak istrinya mati. Maka pekerjaan berburu dengan anjing yang sudah diajar lulus itu yang boleh. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengen ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mungkin sampean ngaji teng muin ya. Masalah sih mungkin tersare menurut Imam Malik ndak najis. Dibasuh ping 7 itu tak abudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat itu diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilat. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya sama nak gelem dijembak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nek dijilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa nek dijilati itu ora gelem. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho ini cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan dia ada kaitannya dengan najis.
Ada apa sekarang orang berburu bukan untuk makan, berburu lagi. Mana ada orang Islam yang lagi berburu hanya untuk menyalurkan hobi? Bukan itu maknanya. Hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Sekarang banyak hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Kedua, tentang menjaga. Memang Imam Syafi'i boten. Ora dilacak kok demak enak. Lah iku sing martos ekstrem. Akhirnya demak ya nomatis, ngelus-ngelus ya napa? Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu. Fal yasilu napa? Apa? Wah, asal usul cerita ini. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw sirat. Omah iku ora ngarah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gam. Wah. Wae wong omah ana asune gak barokah. Macam-macam. memang tidak ada penjaga kebunnya, kebun koma, kebun anggur. Kalau tidak dijaga anjing, sekarang mana ada? Ini anjing jaga rumah saya, security tinggal di klaster, security-nya besar-besar. Dia jaga itu alasan saja. Maka orang sekarang tidak boleh punya anjing, karena anjing itu hanya memperturutkan hawa nafsu. Tapi ulama yo grogi nafsir malaikat tuh ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda itu semua malaikat, wong biasa ora ngarama. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Ngono. Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas ana asune lah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah, malaikat azab lancar. Malaikat mati kenapa? Apa betul malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing? Jibril tidak turun 1 bulan sampai Nabi Muhammad diejek oleh istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Apa kata dia? Wadahu Nabi Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Tengok wahyu bukan sudah. Tapi sing darane malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa petuan asune tersono rahmate pangeran? Ya tetep ngono kan. Nyatane wong duwe ati keluar mangan, berarti untuk rahmat gitu. Ya keluar ngombe. Akhirnya ulama-ulama sufi sampai ngaji tentang hikam tentang ihya. Itu bahasa kinaya. Di Nabi ngedikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbi. Ini gua cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbi. Ati. Terus kalbun muradan bihi at-toma. Ausuratun muridan bi al-khoyal. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental tomat, kepengen barangnya wong, atau mental khoyal, senengannya berimajinasi berpan. Akhirnya setelah sebulan, kaulah menyapu pakai batang sapi, tersapu benda yang berat apa? Rupanya mau kain anak anjing, tidak berbau dan kering. Ulama sufi manjen wong istihad tak pek menang-menangi dhewe. Kok anggere di pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad yen wae di pendapat mesti duwe. Wong jenengan apa Quran tak waca ayat. Alasane nganggo ayat waqtu alaihim nabal ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatbahu syaitan fakana napa minal ghawi. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba. Terusannya seperti sama salhu kama salil kalbi intahmil alayyal has au tatruk hunapa ya wong alim sing ra iso nglakoni ilmune iku wong alim sing ngrasa abadi ning iku kaya asu kama salil kalbi la asu iku piye intahmil alayyal has au tatruk ya mbok sentak ya melek ora mbok sentak ya melek ulama nafsiri toma asu iku penyakit napa toma. Di ulama sufi denggon maksudnya asune ngono iku to. Jadi
Wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine de mental toma. Maka sekali keluarga Jibril membawa ayat Mawaddaka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membiarkanmu dan tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Mun sakniki sampean cek mazhab Syafi'i nopo gaya bebas. Lha kula saya enggak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah bos. Mboten perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene mazhab fikih, sampean maca teng Al-Mazhabul Arba'ah napa teng Mahali, teng enak wonten keterangane. Dari Imam Malik asun hadis itu. Mboten, zaman ngaji nggih. Ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walago, nak dilat. Wis dilat disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to. Sampai di tempat Mustafa gelem nak dilat ora gelem. Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nak ada ngombe meneh ada telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus ke ekstrim itu gitu lah. Artinya macam ada ya pantas itu. Orang kudu atu dari bayangannya orang kudu atu. Umpama pas itu yang dilat pitik atau kebun abilah berdilat kebun itu ngomong. Iya dan kira-kira. Jibril, kenapa semua aku nggak mau turun di sini Muhammad? Kenapa? Ada orang kaitan kami malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Kalau pakai anak anjing saja malaikat tidak mau, apalagi anjing herder, anjing pudel, anjing gondrong, anjing macam-macam. Nah, lagi gue ngalim dan pengalaman. Awalan ini Imam Suyuti tetap wani nafsiri ayil kawasib minal kilah. Kilah itu jamae kalbun. Artinya apa? Asu. Cara wong Syafi'iyah, cara kiai jujuran sirawani. Kalbun itu pantangan, kalbun. Tapi Imam Suyuti itu mengontrolnya minal kilah. Ini Imam Suyuti loh. Minal kalbun, ya kalbun hati. Ya karena memang nggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya, ini jenis ijtihad. Imam Malik menitik beratkan pada dilat bi'ada. Dan dilat bi'ada itu memang Imam Syafi'i betul. Nak dilatih wae najis tiyane ge melok. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kasusnya ngeten, wong masalah ijtihad. Tapi kenapa katanya bisa mati? Yang tidak menurut itu malaikat lawan, malaikat lawan masuk. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihin apa? Mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mengiri makhluk jenis apa? Sama sebulan kucing basari itu masih berumah 10 tahun untuk menyolongi wadah. Lawan kita gue hebat ada kucing, dan nasibnya kucing apa? Ceritanya itu dari Nabi kucing turun saja itu digun, demi apa? Kucing. Tidak ada masalah karena hadisnya jelas sepakat ulama tentang tidak boleh memberikan anjing. Hadis sahih. Tapi wong pancen karek aneh selera. Padahal ceritane asli ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumah dan sitok nggih napa? Asli. Tapi cerita itu ndak mengurangi. Ciri asli wae wong dolen. Mana putih-putih ke daerah santri ya asli. Ke daerah apa kan? Ana asli. Ya ampun sakniki pun ngoten. Iku sudah ngono, tahu-tahu begitu. Sampe manis spekulasi dadi kiai rumah tatu. Ora daerah niki atu. Mengurang mata aku berani oke ya. Masuk ya.
yang sudah punya anjing jangan dijual, berpuas-puas dan bukan misalnya dibawa sore tidak untuk sore bawa pada tempat tak dulu mau Allah. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya diakui. Itu tadi wasfu alaihim naba'al ladzina apa atena wa ayatina fansal minha fa'atba'u syaiton fa'ana apa minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ardi wa taba'a hawa famasaluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi alhad aw tatruhu napa. Jadi cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Satu hari 7 km, 7 km. Amal dia sebesar bisul. Ini ku zaman kuno nu yang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru ini sudah terlarang. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut, najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika ada hukum suci apa ora mbok basuh kuwi tenung sini didilatasi mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebu, terus didilat sapi. Kira-kira mbok basuh riyen, Bu. Orang yang memelihara anjing maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km, sedangkan amalnya sebesar bisul. Nah, jadi tiap hari amalnya min ya. Jadi waktu itu dia biasa sama wong berlebihan. Mukallibin kang wis menganjing sing duwe perilaku asu. Halon teh mukallibin iku hal mingkal labtul kalbat kasih. Kalab tu kok nglepas kaya asu ingsun al kalba ing asu kasih. Arsal tuhu ala syai. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala saidi ing atase buruan. Tu'allimuna hunna kang mulang sira kabeh hunna ing kilap. Lafat tu'allimu hunna halun dadi hal min domiri mukali. Sangking hale domir mukali. Tu'adibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilap. Mimma allamakumullah. Mimma saing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa-apa. Min ada bisaidi sangking pira-pira tata kramane peburuan.